Hello kelas 7, how are you today? Miss harap masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Tentunya masih bersama Miss Novia, mari kita lanjutkan materi kita yang berjudul perbandingan dan aritmetika sosial. Nah, materi ini sudah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya dan pada pembelajaran pada hari ini kita khusus membahas soal-soal mengenai perbandingan dan aritmetika sosial yang sudah kita ujikan di pertemuan sebelumnya. Karena setelah Miss periksa hasil ujiannya masih banyak yang belum paham dengan cara penyelesaiannya. Oke, langsung saja mari kita lihat contoh soal nomor 1. Ini adalah soal ujian untuk paket A dan paket B yang sengaja Miss buat sama dan ternyata masih banyak yang belum paham cara penyelesaiannya. Oke, agar kamu bisa memahami, tonton videonya sampai habis. Perhatikan, pahami penjelasan dari Miss. Oke, Miss bacakan soalnya. Jarak kota A ke kota B pada peta adalah 5 cm. Peta itu berskala 1:1.200.000. Amir dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari kota A pukul 6.45 dengan kecepatan 45 km per jam. Di tengah jalan, Amir berhenti selama 14 jam. Pada pukul berapa Amir tiba di kota B? Oke, pahami maksud soalnya. Jadi yang ditanyakan adalah pukul berapa Amir tiba di kota B, yang mana tadi berangkat pukul 6.45. Yang diketahui pada soal, ini adalah jarak kota A ke kota B 5 cm. Peta itu berskala 1:1.200.000. Ini maksudnya apa, Miss? Ini maksudnya adalah yang mana 1 cm pada jarak sebenarnya itu adalah pada peta ini adalah 1.200.000 pada jarak sebenarnya. Oke? Miss ulangi, 1:1.200.000 di sini maksudnya adalah 1 cm pada peta itu adalah 1.200.000 pada jarak sebenarnya. Maka, karena pada peta tadi disebutkan 5 cm, untuk mencari jarak sebenarnya 5 dikali 1.200.000, sehingga 5 dikali 1.200.000 itu adalah 6 juta ribu cm. Oke? 6 juta cm. Sehingga cm kita ubah ke dalam kilometer itu adalah 60 kilometer. Karena kita di sini mau mencari jarak. Jarak itu yang mana yang disimbolkan dengan kilometer, bukan sentimeter, ya. Sehingga karena kita mau mencari waktu, mari kita cari dulu berapa lamanya waktu yang digunakan dari kota A sampai ke kota B. Waktu yang dipakai, sehingga rumus waktu itu adalah jarak per kecepatan. Yang mana tadi jaraknya sudah kita ketahui adalah 60 km. Maka 60 per 45. 45 ini adalah kecepatan. Kecepatan yang digunakan dari kota A ke kota B, 45 km per jam. Oke? Sehingga 60 per 45, agar lebih mudah kita sederhanakan 4 per 3. 4 per 3 kita sederhanakan lagi, yaitu 1 per 3. Perhatikan 3 dikali 1 3 ditambah 1 4. Sehingga 4 per 3 sama dengan 1 per 3. Selanjutnya di sini adalah 1 per 3. 1 jam 1 per 3. 1 per 3 ini kita mau cari tahu berapa menitkah 1 per 3 ini. Yaitu caranya 1 per 3 dikali dengan 60 detik ya, atau 60 menit. 60 menit bukan 60 detik. Sehingga 60 dikali 1 per 3. Yang mana 60 dibagi 3 itu adalah 20 menit. Sehingga 1 per 3 ini adalah 20 menit. Sehingga dapat kita ketahui bahwa kota A ke kota B itu adalah 1 jam 20 menit. Waktu yang kita gunakan dari kota A ke kota B itu adalah 1 jam 20 menit. Tetapi di tengah jalan Amir berhenti selama 14 jam. Bagaimana kita tahu dia sampai jam berapa padahal dia berhenti tadi selama 14 jam? Mari kita lihat. Tadi berangkat pada pukul 6.45. Kita tambah dengan 14. Kenapa? Karena berhenti selama 14 jam. Ditambah lagi dengan 1:20. 1 jam 20 menit. Karena tadi perjalanan yang sesungguhnya waktu yang digunakan itu adalah dari kota A ke kota B itu adalah 1 jam 20 menit. Nah,
Karena ada tambahan waktu di sini maksudnya adalah jam istirahatnya, jam berhentinya si Amir. Kita jumlahkan dengan jam istirahatnya. Dan berangkat tadi pukul 6.45. Maka 6.45 ditambah 14 tambah 1 jam 20 menit itu adalah 21.65 menit. Oke? Mari kita lihat 65 menit ini, jelas 60 menit itu 1 jam. 5 di sini adalah 5 menit. Maka 21 ditambah 1 jam 5 menit itu adalah 22/5. Sehingga Amir sampai di kota B itu pada pukul 10:05. Oke, jelas ya? Bisa dipahami? Mari kita lanjut ke contoh nomor 2. Nomor 2, Iksan memiliki 3 orang anak. Pada suatu hari, ketiga anaknya terkena flu burung. Sampai di rumah sakit diperoleh data bahwa suhu badan ketiga anak itu masing-masing 40 derajat Celcius, 39,5 derajat Celcius, dan 40,6 derajat Celcius. Ubahlah ketiga suhu badan itu dalam derajat Reaumur Fahrenheit. Nah, ini juga sudah pernah kita pelajari. Yang mana perbandingan dari Celcius dan Reaumur itu adalah 5:4. Karena kita mau mengubah Celcius pertama ke Reaumur, maka Celcius di sini sudah diketahui 40 derajat Celcius. Maka ini kita kali silang, 40 dikali 4, 5 dikali R, 5R, sehingga R-nya berpindah ke sini karena kita mau mencari derajat Reaumur. 40 dikali 4 per 5 itu adalah 32 derajat. Sehingga dapat derajat Reaumurnya dari 40 derajat Celcius menjadi 32 derajat Reaumur. Oke, paham ya? Selanjutnya, kita mau mengubah 40 derajat Celcius ke dalam Fahrenheit. Ingat, perbandingan dari Celcius dengan Fahrenheit itu adalah 5/9. Dan Fahrenheit itu disimbolkan dengan F kurang 32. Oke? Mari kita kali silangkan. 5 dikali F dikurang 32 itu adalah, kita misalkan di sini, 9 dikali C yang mana tadi Celciusnya adalah 40, sehingga 40 dikali 9 itu adalah 360 per 5 karena kita mau mencari derajat Fahrenheitnya. Sehingga 360 dibagi 5 itu 72. 72 ditambah 32 itu adalah 104. Kita jumlahkan ini karena dari negatif berpindah ke sisi kiri menjadi positif, sehingga dapat Fahrenheitnya adalah 104 derajat. Oke, jelas ya? Yang tadinya adalah 40 derajat Celcius diubah ke dalam Reaumur menjadi 30 derajat Reaumur. Sedangkan ke dalam Fahrenheit itu menjadi 104 derajat Fahrenheit. Harap bisa dipahami. Mari kita lanjutkan untuk mengubah 40,6 derajat Celcius ke dalam Reaumur dan Fahrenheit. Masih dengan rumus yang sama. Ingat, perbandingan antara Celcius dan Reaumur itu adalah 5:4. Yang mana tadi Celciusnya diketahui 39,5 derajat. Maka kita kali silangkan 4 dikali 39,5 itu adalah 31,6 derajat setelah dibagi dengan 5. Yang mana tadi 5 dikali R. Kita mau mencari derajat Reaumurnya. Oke? Harap bisa dipahami. Selanjutnya, 39,5 derajat Celcius akan kita ubah ke dalam Fahrenheit. Masih dengan rumus yang sama, ingat perbandingan dari Celcius dengan Fahrenheit itu adalah 5/9. Fahrenheit, ingat di sini Fahrenheit itu adalah F dikurang 32. Sehingga kita kali silangkan, setelah dikali silangkan dapat Fahrenheitnya adalah 103,1 derajat. Oke ya, yang ketiga itu adalah 40,6 derajat Celcius. Masih dengan rumus yang sama, yang itu perbandingan dari Celcius dengan Reaumur adalah 5:4. Kita kali silangkan, 5 dikali R itu 5R. 4 dikali C yang mana tadi Celciusnya adalah 40,6. Karena kita mau mencari Reaumur, sehingga 40,6 dikali 4 dibagi 5 itu 32,48 derajat. Sehingga dapat derajat Reaumurnya adalah 32,48 derajat. Sedangkan derajat Fahrenheitnya adalah 105,08 derajat. Oke, harap bisa dipahami. Yang masih kurang paham juga, silakan dibaca kembali buku catatannya yang sudah kita pelajari, atau
boleh tanyakan Miss melalui WA pribadi Miss. Dan supaya lebih paham lagi, masih dengan contoh soal yang sama, hanya diganti angka, silahkan berlatih tugas nomor 1 dan nomor 2. Jangan lupa jawabannya kirim ke WA pribadi Miss, oke? Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.